Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan buku penghubung secara online di masa pandemi. Buku penghubung merupakan buku menghubungkan antara anak murid dengan orang tua melalui program sekolah. Biasanya program-programnya seperti ini. Ada berupa sholat sunnah, mengaji, terutama pandemi, sehingga kita bikin secara online menggunakan Google Form. Langsung saja kita akan menuju ke TKP. Baik. Di sini kita menggunakan Google Form, Google Drive sebagai tool untuk membuat aplikasi web yang mempermudah kita menggunakan buku penghubung secara online. Dan ini digunakan di kala masa pandemi dan insya Allah sangat membantu guru maupun sekolah dalam memantau siswanya walaupun di rumah. Baik, langsung saja. Di sini kita bisa langsung mengklik Google Drive. Tampilan pertamanya seperti ini. Lalu kita klik New. Kemudian buka di situ Google Form. Tampilannya seperti ini. Nah, baik, di situ kita di segmen pertama bisa kita klik dulu tema atau biodata ya. Terus dulu situ buku penghubungnya. Buku penghubung siswa. Ini buku pendampingnya untuk mempermudah kita memantau siswa di kala pandemi di rumah ya, serta di baik. Terus di situ biodata diisi, nanti diisinya sesuai dengan jadwal sebagaimana sekolah Senin sampai Jumat. Kalau kami pakai waktu 5 hari biasanya. Nanti diisi setiap hari oleh wali murid atau orang tua. Kemudian di situ diklik, terus dulu keterangannya. Kasih judul ya. Setelah itu nantinya kita tambahkan, ini penambahan ya. Kita tuliskan di situ nama peserta secara lengkap. Bisa dengan cara manual, tapi lebih mudah kalau kita menggunakan secara copy paste saja. Jadi kalau ada list nama peserta yang sudah kita siapkan dari data list absen, kita bisa menggunakan langsung copy dan paste. Nah, di sini kita centang dulu ke bagian ini. Ini dia ya. Ini dia. Kemudian ditulis manual boleh ya. Ingat, ini manual, tapi agak lama. Baik, saya copy dulu. Copy daftar hadir yang sudah kita siapkan. Copy. Paste ke bagian yang sudah kita cantumkan. Copy paste. Selesai ya. Dihapus dulu. Tidak perlu. Nah, inilah daftar nama yang akan tertampil. Yang tertera ini kita bikin wajib supaya bisa diisi. Kita bisa lihat bagaimana penampakan dari form yang sudah kita edit. Ini dia. Klik. Bisa mengklik nama ya, jadi seberapa banyak pun siswanya bisa kita pantau. Diklik. Baik, nama sudah, maka tulis juga nama kelas. Kita tambahi ke bagian plusnya. Terus di situ kelas Ananda, misalnya dia kelas 7 atau yang PAUD, SD ya, sesuaikan dengan kelas masing-masing. Seperti tadi. Dibikin supaya tidak jadi date ya, jadi angka. Harinya ya, hari tanggal. Ini anggap masih kelas 7 ya. Baik, hari tanggal. Seperti tadi. Ke bagian drop down ini. Kemudian tulis tanggal aktif siswa mengisi kegiatan tersebut. Nah, ini kita lihat di kalender ya. Agustus, bulan Agustus. Tapi kalau melihat dari
dinas kemarin sepertinya sudah mulai bulan Juli ya, tanggal 13 Juli sudah mulai PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Kita ganti dulu sebagaimana yang ada di lapangan ya. Kalau di Banjarbaru memang tanggal 13. Oke, 13 Juli. Mau tahun silakan ya. Ini untuk mempermudah saja. Oke, kita klik, oke, tambahi, dan tanggalnya bisa kita setting sebulan atau seterusnya ya. Mau memperbaharuinya sebulan penuh supaya bisa lebih mudah untuk dievaluasi nantinya. Nah, nanti kita wajibkan juga. Ini seterusnya bisa Anda teruskan. Ini contoh saja. Baik, kita lihat previewnya. Oke, ini nama peserta. Ini contoh saja, tanggalnya. Tinggal klik ya. Kenapa kita tulis nama itu seperti itu? Supaya tidak terjadinya kesalahan penulisan nama. Oke, jadi tinggal memilih saja ya. Oke, berikutnya segmen 1 untuk buku penghubung nama peserta dan tanggal ini sudah kita fixkan. Maka berikutnya kita lanjut ke bagian segmen berikutnya tentang buku penghubungnya. Biasanya isiannya adalah bentuk ibadah ya, ibadah rutin harian. Oke, klik di sini segmen yang kedua. Kita kasih judul dulu, sebagaimana judul yang biasanya ada di buku penghubung. Buku penghubung sendiri tergantung karakteristik sekolah masing-masing ya. Kira-kira mau bagian apa? Ini mempermudah orang tua untuk memantau siswa, dan siswa itu mudah untuk melaksanakan tugas hariannya sebagaimana di sekolah. Baik, ini kegiatan ibadah dulu. Oke, ibadah. Kemudian di situ ditulis sebagaimana di atas, mengisi kegiatan sebagaimana yang ada di lapangan. Oke, ini dicontohkan saja. Kalau di sini kami mencontohkan, nah ini dia. Kami mencontohkan di sini salat dulu ya, salat 5 waktu. Kalau di IPTA itu sampai padu. Nah, di sini kita setting untuk nantinya Anda atau orang tua bisa memilihkan siswa untuk bisa sholat memilih sebagaimana yang ada di lapangan atau di lapangan. Jadi sejujurnya ya, tidak usah di kamuflase. Kalau memang tepat waktu tulis tepat waktu, ini tulis pelaksanaan sholat berjamaah. Ini sholat berjamaahnya biasanya di masjid ya, tapi kalau pandemi kan menyesuaikan keadaan. Nah, baik, kita tulis ini motif baik di sini ya, choose grid, supaya ada nantinya ketika memilih plus dengan alasan, jangan yang lain ya. Jadi ini adalah posisi kalau kita pilih dan ada alasannya. Oke, di sini tulis dulu berjamaah. Oke, kita tulis juga sholat berjamaah. Oke, sini ada list sholat berjamaah. Kalau ada copy paste, langsung copy paste seperti tadi. Itu list sholatnya. Nah, kemudian secaranya bagaimana? Nah, di sini kalau kami menuliskan di sini berjamaah dan tepat waktu. Kadang kan bisa masbuk ya, tidak tepat waktu itu masbuk berarti. Oke, berjamaah dan tepat waktu. Kemudian juga berjamaah yang dia tidak tepat waktu, masbuk tadi ya, terlambat. Lalu ada yang sholat sendiri tepat waktu. Ini bagi perempuan biasanya menurut di sini. Lalu ada juga yang lambat-lambat gitu ya. Nah, dia jadi alat nih, senjata utama orang tua supaya bisa mendidik anaknya bahwa ini dilaporkan dari sekolah menjadi nilai rapot untuk karakter spiritual ya. Nah, tidak salah, tulis saja kalau memang tidak salah, mungkin karena uzur ya, atau tidak salah sama sekali karena malas. Ini jadi laporan, ini diklik, jadikan wajib. Dan ini dia tampilannya. Jadi kalau memilih kan tinggal checklist saja. Taruh dulu. Nah, ini dia. Nah, ini contoh misalnya. Oke, kita pilih yang salah saja namanya, tanggalnya misalnya tanggal 13. Oke, next. Lalu sholat yang sudah nah ini dia. Makanya pakai grid tadi ya, supaya ada alasan bisa kita klik di situ. Nah, jadi lebih spesifik. Kalau bisa dibikin wajib supaya misalnya kalau dia tepat waktu terus, zuhur, asar ya, maghrib dan seterusnya. Oke, selesai. Oke, lanjut untuk isian yang berikutnya. Tadi kan ibadah.
pilih salah satu. Jadi kita ganti tidak multiple choice, tapi kita ganti menjadi checklist. Gantinya di sini. Nah, ada tanda bintang, nanti check. Nah, ini dia. Klik bagian check. Oke. Nah, akhirnya bisa nanti terfadal. Silahkan nantinya kalau mau menambahkan ya salat sunnah yang lain atau aktivitas ibadah yang lain sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini tanggal tadi, cek. Oke, yang tadi juga kita cek asal dulu sebagai contoh. Oke, kemudian satu tadi, nah kan bisa dicek semuanya. Dan bagi rentetan ibadah yang memang sudah disepakati. Oke, baik. Nah, tadi bentuk ibadah, kalau ada tambahan lain silahkan seperti ini tadi ya, targetan-targetan yang sudah kita sepakati selama pandemi, kira-kira apa yang nanti dilakukan. Oke, dicontohkan yang lain. Contoh yang multiple choice tadi, misalnya Ananda menjaga wudhu ya, karena kan menjaga wudhu bagian dari karakter juga. Kita bisa mengubahnya menjadi multiple choice, ya atau tidak ya. Jadi pilihannya itu bisa ya atau tidak saja, lebih simpel. Dan menariknya di sini kita cuma sekali kerjain saja, nanti seharusnya otomatis. Nah, jadi mudah ya. Oke, terus ini menjaga wudhu. Makan menjaga wudhunya ya, terserah yang mau makan sunnah ya, saum sunnah, sholat duha enggak gitu ya. Contoh dulu makan, kita ganti dulu. Mungkin menjaga wudhu ya, menjaga wudhu tadi supaya bisa ya dan atau tidak saja. Kita lihat situ ya, menjaga wudhu. Oke, ini contoh untuk penerapan ibadah ya, kita ganti menjadi multiple choice. Nah, pilihan ganda ya, pilihan. Oke, seperti ini. Nah, oke, mudah ya. Oke, apa-apa multiple choice saja. Sekarang memilih salah satu ya. Oke, multiple choice. Nah, ini contoh yang lain ya. Silahkan nantinya kalau mau menambahkan sesuai dengan yang disepakati. Mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi lebih efisien. Bisa membaca zikir pagi petang, kami nyebutnya al-maksurat. Minimal ya, ini juga bisa meruqyah ya, bacaan-bacaan ruqyah. Isinya adalah ayat-ayat ruqyah. Ini contohnya. Oke, tadi ya, kita coba kembali supaya lebih spesifik, lebih tahu. Oke, next. Yang tadi diklik saja sembarangan, kemudian jaga wudhu tadi klik juga. Oke, kalau beberapa saja klik beberapa, menjaga wudhunya ya atau tidak juga diklik, lalu membaca al-maksurat dan seterusnya ya, submit nantinya kalau sudah selesai. Baik, itu untuk amal ibadah. Nah, jadi kan lebih mudah ya, sehingga simple ketika nantinya orang tua mengisi kegiatan siswa dan memang perlu ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Ini pelajaran karena kan nanti pandemi kami di sini di Banjarbaru menggunakan jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh, sehingga pelajaran tetap dilakukan meskipun dengan online. Jadi di sini juga bisa orang tua nanti menanyakan kepada anaknya, hari ini tadi sudah belajar apa. Jadi belajarnya juga terbatas ya, tidak sampai full sampai sore, mungkin sampai siang saja. Jadi di situ bisa melalui online atau bagaimana caranya. Intinya pelajaran yang sudah dipelajari pada hari itu, yang sudah tanggal yang sudah ditetapkan tadi, itu ditanyakan kepada anak kita, pelajaran apa tadi. Nah, di sini sudah disepakati, misalnya formatnya itu adalah disepakati ya, misalnya ada 2 mata pelajaran di situ, matematika misalnya, klik matematika, tulis secara ini ya, secara manual. Makanya di sini kita short answer saja, short answer. Kemudian misalnya pelajaran yang kedua ya, ada 2 mata pelajaran ya, kalau misalnya 3 tulis saja 3 mata pelajaran. Nah, kemudian nantinya isian saja ya, karena berbeda-beda ya tiap kelas ya. Oke, baik, kita lihat preview dulu seperti apa nantinya. Seperti tadi sudah kita bikin. Oke, langsung saja cepat-cepat. Kemudian yang tadi ya, sembarang saja. Yang tadi juga sama. Oke, pilih multiple choice, salah satu dipilih ya, ini yang tadi yang bagus-bagus ya, jadi doa insyaallah.
Kemudian oke, nah ini dia mapel ya, sudah disepakati misalnya nama mata pelajaran, kemudian materinya apa. Jadi bisa kita pantau pada hari itu siswa memang betul-betul belajar. Ini dari orang tua nanti menuliskan untuk pembelajaran anaknya. Lebih mudah ya, menggerakkan jari. Oke, ini bahasa Indonesia tentang jelasin dan kapital segala yang besar itu. Di situ nanti diisi ya, sebagaimana pelajaran saat itu juga. Oke, ini adalah tentang pelajaran. Ini konsekuensi kita ya, harus kreatif untuk menyiapkan strategi kita lebih baik lagi. Baik, itu tadi untuk buku penghubung sudah, ibadah sudah. Oke, sekarang pekerjaan rumah ya, PR atau tambahan ya di rumah, dan mungkin karena di sini kita ya tahfiz. Di tahfiz juga kita bikin jadwalnya, kita bikin pelaporannya. Biasanya hari itu sudah murajaah surah apa ya. Jadi diisi juga sebagaimana keseharian. Jadi bikin program ini memaksa anak juga secara tidak langsung ya untuk disiplin dengan kegiatan sebagaimana di sekolah seperti biasa. Nah, di sini tulis bentuknya. Oke, klik di situ murajaah surahnya apa, kita karena ini bebas ya, jadi tidak perlu di setting, answer saja surah dan ayat apa gitu kan. Sini surah. Oke, next, answer saja. Baik, kemudian juga menggunakan ini pekerjaan rumah ya, misalnya membantu ibu ya, di set answer saja, jawaban pendek ya maksudnya. Oke, sudah tadi ya, tadi buku penghubung, kemudian untuk ibadah ya, dari nama ibadah, kemudian checklistnya dan materi pelajaran sekolah, kemudian ditambahkan juga dengan diisi tadi ya, materi pelajarannya 2 pelajaran, contohnya di sini rumah dan tahfiz, bagaimana ciri khas. Jadi 4 ini dulu sebagai pengisian untuk siswa. Nah, itu ditulis. Oke, kita tambahin dulu ya, menghafal, kan di sini ada hafalan, menambah hafalan. Oke, set answer saja karena setiap anak berbeda-beda. Oke, kita bikin wajib, terserah ya, diklik yang tadi. Oke, review dulu. Oke, ini dia. Kalau sudah di review, nah jadinya seperti ini. Dihapus dulu ya yang tadi. Oke, klik ini yang tadi, diklik. Klik checklist dulu, checklist lagi, pilihan ganda, next. Pelajaran pertamanya tentang apa, ditulis di situ. Kemudian berikutnya pun ditulis di contohnya tadi ya. Nah, diklik juga. Nah, pelajaran kedua bahasa Indonesia misalnya dengan materinya apa, diklik next. Oke, di sini diklik juga murajaah surah apa gitu ya. Kemudian membantu orang tua apa, secara manual. Ini hari-hari ya, nggak apa-apa, Senin sampai Jumat, pengganti peran sekolah di rumah ya. Jadi walaupun di rumah tapi serasa di sekolah ya. Oke, diklik. Murajaah surah apa, itu sampai 5 ya. Next. Oke, itu tadi contoh dari isian. Nah, ini untuk cara mengirim datanya, bisa kurangnya lampiran. Nah, di copy nanti dimasukkan ke WA orang tua ya, orang tua atau punya grup. Silakan orang tua di japri masing-masing untuk mengisi form biodata tadi. Orang tua nantinya mengisinya tuh setiap hari. Kalau kita sekali aja sudah, cuman nanti tolong diingatkan ya, takut ada yang lupa bahwa isian ini diisi setiap hari aktif ya, Senin sampai Jumat, yang sudah kita setting tadi berdasarkan hari-hari aktif untuk siswa belajar di sekolah, tapi di rumah ya. Di isian tadi sudah kita, ini tampilannya. Tadi baru 1 kelas ya. Kalau sudah selesai yang tadi, lupa ya, kita bikin folder dulu, klik new di situ, kita bikin folder baru ya. Tadi lupa bikin folder karena datanya banyak. Oke, kita bikin foldernya buku penghubung.
Oke, ini kelas 7, misalnya kelas 7 ya, SMP ya. Ini juga bisa untuk SMA atau SD ya, atau PAUD ya, sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita tetapkan di sekolah. Oke, yang tadi ya ini dia datanya. Kita move kan, pindah, move, memindahkan data ya ke buku penghubung foldernya. Oke, di foldernya, oke di sini. Nah, pindahkan. Nanti kalau mau membuat yang kelas, kalau biasanya banyak orangnya, banyak kelasnya yang di handling ya, bisa bikin baru lagi. Kalau satu sekolah itu menghandling, ada yang menghandling operatornya, ya mudah ya, tinggal di kopas oke, kita rename dulu supaya mudah. Buku penghubung misalnya kelas 7, di kelas 7A ya. Nah, kalau kelasnya banyak, 1 terus lebih, kita copy, kita make a copy ya, kita salin. Oke, jadi salinannya, nah ini kan berubah ya, tadi namanya masih sama, kita ganti dulu kelasnya, buku penghubung kelas 7B misalnya, atau kelas 8 atau kelas 9 sebagaimana kelas yang ada di kelasnya. Oke, kalau sudah kita klik, nah ini kan namanya masih sama ya, jadi nama yang tadi kita edit saja. Mengeditnya juga mudah ya, mungkin lebih mudahnya kita hapus saja ya, tapi nanti disesuaikan, tinggal diedit ya, masukkan nama yang sebagaimana kelasnya sudah kita siapkan, listnya. Oke, ini ya, ini harus kita hapus ya. Oke, sepertinya kalau hapus satu-satu lama ya, lama ya, saya hapus saja semuanya ya. Oke, kita ganti, kita tambahkan yang baru saja sebagaimana yang tadi. Oh ya, maaf, ada kesalahan teknis ya. Oke, kita undo dulu, baik. Dari sini kita bikin baru, kemudian ini dihapus. Maaf ya, manual dulu. Nah, ini jadi tahu gitu, oh ini caranya. Kita cari hapus, mana ya hapus ya. Oke, hapus bagian bawah sepertinya. Oh, ini dihapus. Oke, hapus. Oke, kemudian yang tadi kita isi nama peserta, lalu yang seperti tadi drop down ya, kemudian kopas nama dari siswa yang sudah ada, contoh saja kita hapus. Oke, copy paste ya, nah gitu aja. Oke, mudah ya, dan seterusnya kalau banyak 7 kelas insya Allah mudah. Nah, oke, jangan lupa diwajibkan dibikin conrang untuk wajib. Oke, kita lihat. Oke, ini yang kedua tadi, kelas kedua. Mudah ya? Oke, itu tadi postingan untuk tutorial membuat buku penghubung secara online. Semoga postingan ini mempermudah guru-guru dan orang tua dalam sama-sama memantau peserta didik ya, agar mereka lebih semangat lagi dalam mengerjakan aktivitas sekolah walaupun di rumah. Oke. Oke, ini hasilnya. Contoh kalau sudah di-share oleh orang tua kepada orang tua, maaf. Oke, orang tua tampilannya seperti ini ya untuk orang tua. Tinggal klik pilih nama anak kita, pastikan anak kita ya, bukan anak orang. Baik, list tanggalnya. Untuk orang tua sangat mudah untuk mengisinya. Kemudian di checklist, ya, sebagaimana yang sudah ditetapkan, misalnya dia tepat waktu, masbuk ya, pasal sendiri, tidak tepat waktu atau dan lain-lain. Yang bagus-bagus dulu lah. Kemudian kita checklist aktivitasnya, salat sunnahnya, kemudian menjaga wudhu atau tidak, membaca atau tidak, multiple choice. Oke, lanjut ke pelajaran pada hari itu, tanggal yang sudah kita terapkan di hari pertama. Nah, ini dia ya, nah, peserta didiknya, mata pelajarannya apa, ditulis di situ. Kemudian mata pelajaran dan materi yang diajarkan, sehingga mempermudah guru nanti melihat aktivitas anak-anak kita. Oke, next. Kemudian tentang ibadah yang tadi sudah ya. Oke, ini murojaah,
aktivitas rumah dan hafiz. Terus di situ surahnya dan ayatnya. Oke, kemudian membantu orang tua juga ditulis seperti yang tadi. Oke, dan hafalan surah juga ditulis di situ. Baik, submit. Kalau sudah selesai kita submit dulu. Oke, ini dia nanti hasilnya. Alhamdulillah sudah mengisi kegiatan Anda. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di komentar ya. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Akhirnya dia nih berupa data statistik yang sudah lebih rapi ya. Itu baru 1 orang dari kita contohkan. Kalau 10 insya Allah lebih rapi lagi. Kalau mau lihat dari Excel juga bentuknya, klik yang warna hijau. Kemudian nanti berubah jadi data Excel dan mempermudah wali kelas untuk menilai. Contoh satu saja dulu ya. Kalau berjajar insya Allah datanya lengkap dan rapi ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ingin mendapatkan info yang selanjutnya, ketik subscribe dan tanda lonceng ya, untuk mendapatkan informasi tips-tips tentang pendidikan yang lebih mudah dan lebih menarik. Mohon doanya semoga channel ini makin berkembang ya. Afwan Jidan, pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih.